Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi tentang kelompok sosial dalam pendekatan sosiologis. Minggu yang lalu, Ibu sudah memberikan materi tentang klasifikasi dan jenis-jenis kelompok sosial. Ibu harap kalian paham dan mengerti tentang materi tersebut. Sekarang kita lanjut ke kelompok sosial dalam pendekatan sosiologis. Pada materi kelompok sosial dalam pendekatan sosiologis ini, kita akan membahas dua materi. Yang pertama ada fungsi kelompok sosial, dan yang kedua ada hubungan antar kelompok sosial. Kita perhatikan sama-sama, di sini ada fungsi kelompok sosial. Di sini sudah Ibu berikan 4 fungsi kelompok sosial. Fungsi yang pertama adalah membantu individu mengembangkan komunikasi. Nah, artinya di sini bahwa setiap kelompok mempunyai kegiatan yang di dalamnya terdapat interaksi. Artinya, dalam kegiatan tersebut harus ada yang namanya interaksi. Nah, Ibu ingatkan kembali ya, interaksi itu adalah hubungan antara yang satu dengan yang lain. Nah, itulah dia arti pada fungsi pertama. Fungsi yang kedua adalah sarana. Ya, sarana ini sangat berperan penting ya, di mana sarana ini sangat mendukung ataupun menunjang dalam melakukan berbagai aktivitas. Fungsi yang ketiga adalah membangun perspektif seseorang. Nah, artinya di sini bahwa individu dalam kelompok sosial itu harus punya pemikiran ataupun gagasan atau ide, ya. Bahwa individu dalam kelompok sosial itu harus punya ide ataupun gagasan. Itulah dia arti fungsi yang ketiga. Fungsi yang keempat adalah meningkatkan produktivitas individu. Nah, artinya di sini individu tersebut harus berperan aktif dalam suatu kelompok. Nah, itulah dia 4 fungsi kelompok sosial. Selanjutnya kita ke materi yang kedua adalah hubungan antar kelompok sosial. Bisa kita perhatikan sama-sama, di sini ada 4 kriteria. Yang pertama ada kriteria fisiologis, yang kedua ada budaya, yang ketiga ada ekonomi, yang keempat ada perilaku. Kita bahas kriteria yang pertama adalah fisiologis. Kalau dikatakan dia fisiologis ini adalah berdasarkan jenis kelamin ya. Apakah dia perempuan, apakah laki-laki. Selanjutnya berdasarkan usia, apakah dia muda atau tua. Dan selanjutnya adalah ras, apakah dia ras berkulit hitam, apakah dia ras Melayu, dan lain-lain. Itulah dia kriteria fisiologis. Yang kedua adalah kriteria budaya. Nah, ini dapat diartikan sebagai persamaan budaya, kepercayaan, dan agama. Ya, contohnya etnik ya. Ada etnik Batak, Jawa, Sunda. Nah, kalau misalnya dari segi agama, ada dia Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Itulah dia dari kriteria budaya. Yang ketiga adalah dari kriteria ekonomi. Nah, ini terbagi 2 ya. Ada dia kekuasaan ekonomi dan tidak memiliki kekuasaan ekonomi. Dan yang terakhir ada dari segi kriteria perilaku. Nah, ini dia berdasarkan pada kekurangan fisik, ya, atau sering disebut juga dengan istilah difabel. Selanjutnya mental dan penyimpangan pada aturan masyarakat. Penyimpangan pada aturan masyarakat ini maksudnya adalah pelanggaran ya, pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum. Nah, itulah dia hubungan antar kelompok sosial. Nah, jadi dari hubungan antar kelompok sosial ini memunculkan yang namanya pola hubungan ya. Nah, kita lanjut ke pola hubungan. Nah, ini dia hasil dari hubungan antar kelompok sosial tadi memunculkan yang namanya pola hubungan. Nah, di sini bisa kita lihat atau kita perhatikan sama-sama ada 5 pola hubungan. Yang pertama ada akulturasi, yang kedua ada dominasi,
Yang ketiga ada paternalisme, yang keempat ada integrasi, dan yang kelima ada pluralisme. Kita lihat yang pertama ada akulturasi. Nah, dikatakan di sini akulturasi adalah jika dua kelompok atau lebih bertemu mengadakan komunikasi dan interaksi. Nah, jadi dengan adanya komunikasi dan interaksi tersebut ya, maka akan tercipta ataupun akan muncul yang namanya perilaku sosial ataupun aktivitas. Nah, jadi dengan adanya komunikasi akan timbul yang namanya aktivitas. Dengan adanya interaksi akan muncul yang namanya perilaku sosial. Nah, itulah dia arti dari akulturasi. Yang kedua adalah dominasi. Di sini dikatakan dominasi itu terjadi jika suatu kelompok menguasai kelompok lain. Nah, ya, itulah dia dominasi. Dan pola hubungan yang ketiga adalah paternalisme. Nah, ini dikatakan didominasi oleh ras pendatang ya. Contohnya misalnya penjajahan ya. Itulah dia paternalisme. Yang keempat ada integrasi ya. Integrasi ini artinya bergabungnya suatu kelompok ke kelompok lain tanpa melihat perbedaan. Ya, berarti mereka itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama ya, tanpa membeda-bedakan ya. Dan yang terakhir adalah pluralisme. Nah, ini adalah mengakui persamaan hak setiap kelompok. Itulah dia 5 pola hubungan. Nah, jadi dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, nah bisa kita ambil kesimpulan bahwa kelompok sosial dalam pendekatan sosiologis itu dapat diartikan dapat membantu ya, bahwa kelompok sosial itu dapat membantu dalam membentuk kepribadian seseorang ya. Misalnya kita membantu individu itu dalam berkarya, berinovasi ataupun mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Nah, itulah dia arti dari kelompok sosial dalam pendekatan sosiologis. Oke, sekian materi kita hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini bermanfaat dan dapat kalian mengerti. Terima kasih dan salam sehat.